kasih Tuhan. Ketika Musa mati, ya, tampuk kepemimpinan beralih kepada Joshua. 40 tahun lamanya Joshua menjadi asisten Musa. Saya rasa ini waktu yang cukup panjang, sehingga ini mematangkan Joshua sendiri untuk memimpin negeri itu, untuk merebut negeri itu. Tapi Bapak Ibu, negeri yang dijanjikan Tuhan itu bukan diperoleh dengan ongkang-ongkang saja, atau tidak ada peperangan, ya, karena negeri yang mau Tuhan berikan itu justru berpenghuni. Ada orang-orang enak yang besarnya seperti raksasa, ya. Ada suku-suku yang banyak di situ yang masih mendiami negeri itu. Jadi, tapi Tuhan perintahkan kepada Joshua untuk berperang melawan mereka. Tapi yang justru kita lihat, Tuhan tidak mengajarkan kepada Joshua strategi perang. Kalau mau berperang kan akhirnya diajarkan apa? Strategi perang. Tapi ada 3 hal yang harus dipegang oleh Joshua ketika dia menghadapi peperangan untuk merebut tanah Kanaan. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini ayat yang ke-6. Jadi ada 3 yang harus dilakukan Joshua supaya perjalanannya itu beruntung. Yang pertama, Tuhan katakan dalam ayat 6, ketika dia berbicara tadi ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan itu jelas berbicara kepada Musa, maka dia katakan ayat yang ke-6, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Ada 3 kali Tuhan mengatakan itu kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hati. Yang pertama ayat 6 dikatakannya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang kedua, Tuhan juga mengatakan ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu ayat yang ke-9, Tuhan juga katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam menghadapi peperangan merebut tanah Kanaan, memang betul-betul itu peperangan. Tetapi yang berperang di situ sebenarnya bukan Joshua, tetapi Tuhan yang berperang. Ya. Tapi sebelum mereka menghadapi itu, Tuhan sudah katakan kuatkan dan teguhkan. Kalau kami tadi katakan hormatilah ayah ibumu. Itu kan yang Tuhan katakan kepada dia secara pribadi. Nah, dalam melakukan firman itu pasti di tengah perjalanan ada peperangan. Ya. Peperangan itu yang harus kita pegang hari ini, seperti Tuhan katakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin kalau aku pernah berdoa selalu katakan Tuhan kuatkan aku, salah. Sebenarnya kita yang harus menguatkan hati kita. Karena ini perintah Tuhan, bukan Tuhan yang kita minta kuatkan hati kita. Tapi kita yang harus menguatkan hati kita menghadapi peperangan demi peperangan. Mungkin kita tidak berperang seperti Joshua, tapi kita akan berperang secara rohani di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus.
Kamu tak berperang. Kalau aku selalu berperang. Berperang melawan dosa, berperang di tengah-tengah keluarga yang harus saya pilih. Kita tak memimpin sebesar Joshua sebuah bangsa. Tapi bagi seorang ayah, pergumulan problema itu adalah peperangan. Tantangan dalam pelayanan itu adalah peperangan. Akankah kita mundur ketika ada peperangan? Akankah saudara-saudara, Bapak Ibu akan mundur mengikut Tuhan? Aku tak akan lagi mau melayani ketika ada peperangan. Semua orang akan mengalami peperangan. Sebelum kita sampai kepada negeri yang indah, yang subur, surga. Mungkin di dunia ini Bapak Ibu kita punya tanah-tanah sendiri. Apakah kita akan sampai nanti kepada tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita masing-masing? Saya selalu bilang sama anak, kalian hari ini dalam perjalanan menuju tanah. Kalian belum sampai ke tanah-tanah yang sesungguhnya. Apakah kalian akan sampai ke tanah-tanah atau mati di padang gurun? Ya, karena di dalam merebut tanah-tanah ini tidak semua orang sampai ke tanah-tanah. Dari 12 pengintai yang sampai hanya 2. 1 Joshua, yang kedua Kaleb. Kenapa? Karena mereka, Alkitab mencatat jiwa mereka itu lain pada Tuhan. Waktu mereka mengintai negeri yang dijanjikan itu disuruh Musa waktu itu Bapak Ibu bisa nanti lihat dalam Bilangan. Mari kita lihat sebentar Bilangan 13. Kita lihat sebentar. Ya, bahwa orang-orang yang tidak sampai ke tanah-tanah itu adalah orang-orang yang tidak menguatkan hatinya. Tuhan tadi sudah katakan kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali, ini bukan asal-asalan. 3 kali Allah berbicara. Makanya kita juga dalam menghadapi kehidupan ini harus kita pegang bagaimana kita harus menguatkan hati kita untuk menghadapi peperangan yang Tuhan izinkan kepada kita. Mari kita lihat Bilangan 13 tadi ayat 31 dulu. Udah nampak tidak? Ya, ini saya potong, tapi nanti kalau Bapak Ibu belum pernah baca, bisa dilihat. Ini kata Tuhan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini ada 12 orang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dilintasi adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti penalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi inilah yang disampaikan oleh 10 pengintai waktu itu ketika Musa memerintahkan mereka untuk mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Ya, akhirnya tapi
juga Kaleb, mereka menenangkan jemaah Israel waktu itu supaya mereka tidak tawar hati. Ya, Joshua akhirnya mengoyakkan pakaiannya, lalu dia bilang sama orang-orang Israel, kita akan menduduki negeri itu kalau Tuhan mau. Datang orang Israel, mereka mau melempari Joshua dan Kaleb. Di situ Tuhan menyatakan kemuliaan, dia marah murka. Makanya nanti kalau Bapak Ibu teruskan pasal 14 di sini, ya, mari kita lihat ayat 6-nya. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, orang yang termasuk ini pasal 14, orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, ya, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita memiliki masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, ayat 18. Lalu segera umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ya, bagaimana Joshua ketika dia masih menjadi asisten Musa pun, dia sudah memiliki hati yang teguh. Kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu, adakah hati kita seteguh hati Joshua ini? 2:10. Ya. Akhirnya Tuhan murka. Dia katakan bahwa ayat 35 Bapak Ibu, coba dosen tampilkan. Ayat 34 yang saya akan baca dulu sebelumnya. Di sini apa yang Tuhan katakan? Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu bahwasanya jika aku berbalik daripadamu, aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cuma 40 hari aturnya mereka bisa berjalan menuju tanah Kanaan. Tapi oleh karena kedekilan bangsa Israel itu, mereka harus menjalaninya 40 tahun.
Kita juga bisa seperti bangsa Israel ini berputar-putar. Ketika kita tak taat kepada Tuhan, maka putar lagi. Ya. Saya kalau membaca ini ngeri saya. Dulu saya masih SMP, firman ini dibagikan oleh Bapak Kian Saginting. Akankah nanti kalian sampai ke tanah Kanaan? Saya masih SMP. Ya di sini juga ada orang-orang muda. Ya. Ada Erika, siapa? Erika ya, ada Sion. Semua kita punya tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Saya selalu bilang anak-anak, mungkin aku kepada 4 anak saya itu hari ini yang cuma tanah Kanaanku. Pernah sih aku berpikir jalan jauh tapi nggak mungkin berpikir. Ya tapi kalau Tuhan mau apa yang nggak mungkin? Lalu si bertahan Tuhan, firman Tuhan itu kemarin ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana Joshua ketika dia tidak mau menyimpang? Ya, syarat yang kedua apa? Yang harus dipenuhi Joshua. Tuhan mau sebelum dia memimpin negeri itu, yang pertama tadi apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Ya. Saya akan baca ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana pun kau pergi. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau Tuhan itu mau lurus, ada begini ya Tuhan, begini. Tapi kalau kita menyimpang ke kanan, ke kiri, ini yang nanti nggak bisa sampai. Lurus, ya. Waktu bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan, waktu diinjakkan yang membawa tabut itu ke Sungai Yordan itu langsung air kering. Tuhan mengulangi lagi waktu Musa membelah laut Ibrani. Ya, luar biasa. Sehingga mulai saat itu nama Joshua menjadi termasuk. Begitu. Dan ketika bangsa-bangsa yang di dekat tanah-tanah itu mendengar Sungai Yordan itu kering, semangat mereka patah. Mereka nggak semangat lagi untuk ngeri mereka menghadapi bangsa Israel. Ya. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu supaya kita beruntung? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ke kanan. Yang ketiga yang dikatakan Tuhan kepada Joshua adalah ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi ada 3 hal yang harus dipegang oleh Joshua ketika dia menghadapi merebut tanah. Yang pertama tadi kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Yang ketiga, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat, artinya firman Tuhan.
Firman Tuhan ini karena itulah pelita. Makanya ketika Joshua setelah dia berhasil merebut kota Jeriko, itu nanti Bapak Ibu lihat pasal yang ke waktu mereka menyeberang pun, Joshua pasal yang ke-5 ini sudah perayaan hari Paskah. Di situ dia membacakan kitab Taurat. Ya, pasal 6 nanti bagaimana Jeriko jatuhnya kota yang besar itu. Sehingga Joshua, bukan karena Joshua dia berhasil merebut kota Jeriko, tetapi oleh karena Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, cuma dikelilingi aja tembok itu. Keliling nanti berapa kali? 7 kelilingi. Nanti setelah hari terakhir, Hosana bersorak, itulah mereka. Langsung roboh tembok itu semuanya. Kan luar biasa. Tapi ketika Tuhan bilang sama Joshua, tumpas habis seluruh penduduk Jeriko, bakar kota itu, kecuali emas, perak, dan apa, khususkan persembahan untuk ibadah Tuhan. Tapi di dalam itu ada seorang dari suku Yehuda, itulah namanya Akan. Dia mengambil emas, dia mengambil yang Tuhan katakan itu nggak boleh ambil, itu hanya dikhususkan untuk Tuhan. Semua ternak rajanya bunuh. Datang si Akan, dia pilihnya dirondokkannya di bawah kemah. Joshua dia tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya apa? Joshua mengutus beberapa orang Israel lagi untuk berperang menghadapi orang Ai. Ai itu nanti Bapak Ibu baca pasal 8, pasal 7 ya. Itu dosa Akan itu. Ya. Mereka karena dosa Akan, orang Israel padahal lebih kecil dari kota Jeriko. Akhirnya terbirik-birik orang Israel, bahkan mati 36 orang gara-gara dosa Akan itu. Sehingga Joshua akhirnya berlutut, dia mengoyakkan kepada Tuhan, kenapa ini? Datang Tuhan, kenapa kau seperti itu? Berdirilah. Baik kali Tuhan itu. Dia berdiri. Dikasih tahu, kumpulkan bangsa ini kembali. Nanti buang putih, dilihat. Lalu maju suku demi suku, didapatlah suku Yehuda. Lalu dapat terusna, dapat tepokna, lalu akhirnya jatuh ke Akan. Lalu akan mengakui gara-gara akulah sehingga Tuhan murka kepada bangsa itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akan disuruh mengambil yang dicurinya tadi, dibawa ke Musa. Lalu mereka bawa Akan ke lembah Eskol, dilempari Akan dan keluarganya, anaknya, istrinya sampai mati. Dan sampai sekarang itu katanya di Alkitab masih ada. Bagaimana si Akan mati oleh karena dosa? Inilah Tuhan. Tuhan sebenarnya sebelum mengutus Joshua, dia katakan aku menyertai. Ada 3 kali juga dia katakan sebelum Joshua memikul tampuk kepemimpinan memimpin bangsa itu, aku menyertai. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam pergumulan hidup kita, kalau kita lihat Joshua akhirnya berhasil merebut tanah Kanaan. 31 raja, ya, 31 raja. Nanti Bapak Ibu baca pasal 12.
Ada 31 raja. Mari kita ingat pasal 12 sebentar. Ayat yang ke 24. Ya, ini terakhir. Saya akan baca Yosua 12 ayat 24. Di sini dikatakan, raja negeri Tirza 1. Dari jumlah semua raja itu 31 orang. Banyak ya? 31 raja. Bahkan ada raja-raja waktu itu mereka bersepakat bersatu untuk melawan umat Israel. Tapi Tuhan melemparinya dari langit dengan batu. Oh, itu saya waktu baca pasal itu, lempar Tuhan dengan batu satu-satu. Berdebur mati. Ya. Sodom dan Gomora juga kan dihujani Tuhan dari langit dengan api dan kenapa Tuhan kalau waktu itu, kenapa Tuhan kalau dia ini kejam kali Tuhan ini bisa begini? Tapi rupanya ada pasal yang lain karena bangsa-bangsa yang itu memang mengeraskan hati mereka, sama kayak Firaun. Saya lupa ayatnya, ya. Makanya Tuhan memusnahkan bangsa-bangsa itu. Ada juga yang tidak musnah. Itu ada suku di tengah-tengah orang Israel itu, mereka licik waktu itu. Mereka berpura-pura miskin, lalu pakai pakaian sumpah samping. Kami datang dari jauh katanya. Lalu akhirnya Yosua ke sini. Dan mereka akhirnya jadi budak di negeri yang Tuhan jadikan. Mereka yang menjadi budak bagi bangsa Israel. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya Yosua ini di akhir hidupnya pun di pasal 21 ayat 45, mari kita lihat ini di kertas kita. Ya, saya senang kali ayat ini. Yosua 21 ayat 45 dikatakan di sini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, ayat ini iman seorang hamba Tuhan juga. Bagaimana dia beriman dan pegang ayat ini, dan dia merasakan bahwa semua dulu yang dia imani, semua yang sudah dia imani dan dijanjikan Tuhan, semuanya terpenuhi. Makanya orang benar itu kan dalam rumah dikatakan hidup oleh iman. Apa yang kita pegang firman Tuhan itu yang iman kita, dan itu akan jadi. Oleh karena itu di hari Tuhan yang Yosua katakan dalam Yosua 23 ayat 11, apa katanya? Ketika dia mau mati, dia katakan, dia kumpulkan tua-tua seluruh Israel. Dia berkhotbah, dia katakan apa katanya? Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Maka demi nyawa kita Bapak Ibu, bertekunlah kita mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perjalanan kita itu berhenti. Tapi ketika kalau kita meninggalkan Tuhan, menista Tuhan, menyembah, mulihkan kaki dalam ibadah kalau karun reda, ya, makanya Yosua juga ingatkan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu harus beribadah namanya? Kepada Allah nenek moyang kita yang diam di mana? Karena dulu mereka nenek moyang mereka Abraham juga menyembah apa? Patung. Ataukah kepada alam orang Amori katanya yang negerinya ini kamu diam. Tapi dia katakan, Yosua katakan, tetapi aku dari seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus punya komitmen seperti Yosua. Aku dan seisi rumah akan tetap beribadah kepada
Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menyimpang oleh karena tekanan, oleh karena masalah, oleh karena peperangan yang tidak seperti hati kita. Kita hanya meninggalkan pelayanan yang Tuhan percaya. Kalau kita melakukan ini, Bapak Ibu, saya yakin kita akan beruntung. Tuhan sendiri mengatakannya, kamu akan beruntung. Tuhan tidak pilih kasih bukan hanya Joshua yang Tuhan mau hanya untung. Kita juga hari ini yang punya komitmen, yang terus mau ikut Tuhan walaupun ada peperangan, ada badai, ada pergumulan, kita terus bertahan. Maka kita akan diberi Tuhan untung. Mau kamu untung? Tuhunge, iya. Puji Tuhan kalau mau untung. Saya mau untung, Bapak Ibu. Kalau dulu saya nggak ikut Tuhan, saya percaya nggak ada seperti yang saya hari ini. Hari kan bila uling mereka kamu, makanya nggak jadi mereka cuma boleh bagi ikan lele itu ikan lele. Ada yang ikan lele. Selamat bermasa luka. Tapi hari ini sudah ada ikan emas. Boleh motor dulu, boleh kain dulu kah? Boleh motor dulu kah? Mau bagi? Mereka kain pelan. Tuhan beri. Siapa sih Bapak Ibu yang di Alkitab ini yang tidak diberkati Tuhan ketika dia percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan? Percaya kepada Tuhan, selamatkan, beruntung. Siapa lagi? Daud. Sekalipun dia pernah jatuh dan terpuruk, tapi dia datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Dan dia katakan dalam Mazmur 51, kasihanilah hati. Dia datang dengan hati yang hancur, remuk, mengatakan dosanya dia datang. Maka orang yang bertobat kalau dia dengan tidak hati yang hancur, remuk, mengaku dosa kesalahannya, itu nggak akan bisa selesai. Tapi kalau hanya sebatas bibir, maka kita harus dengan hati yang hancur. Mekuah min adenduman aku, oh Tuhan, ini Mazmur 51. Bagaimana beda dengan Saul, dia menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tunggu aku, katanya kepada Samuel. Nanti aku akan datang, kita akan persembahkan dulu kepada Tuhan. Datang Samuel. Akhirnya apa yang dibuat Saul? Dia menjadi imam. Dia bakar kurban, dia persembahkan sama Tuhan. Baru selesai dia datang Samuel. Apa yang kau buat ini? Ya karena enggak datang. Kamu nggak datang semua itu katanya, begitulah kira-kira. Berani karena semua udah bawaan pulang lari orang-orang karena bangsa ini katanya. Ya tapi ini kan. Siapa lagi pengantar yang dia hitam yang diberkati itu? Banyak. Ada tokoh-tokoh yang besar saja yang kita ingat ya. Ada yang tokoh kecil yang diberkati Tuhan. Iya, jangan disangka. Bagaimana hanya segenggam tepung tinggal, minyak dalam bui-bui sedikit cukup. Itulah kalau berpegang kepada Tuhan. Ini perlu kita renungkan. Kalau kita kekurangan hari ini, mungkin ada hal yang tidak beres. Mari tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini? Tapi kita tidak ada kekurangan hari ini, semua kelimpahan. Cukup ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, cukup ya. Kalau perlu ada. Walaupun nanti kadang-kadang bagaimana nanti kita pilih. Tapi
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, bagi kalau narik kain Bapak Muhammad Diane, kalau narik kain dia pernah mikirkan lembu dan petir udah ditahan. Masa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau peduli dengan anak-anaknya yang setia kepada? Tak mungkin. Tak mungkin. Makanya ikut Tuhan itu jauh lebih baik. Bukan hanya di bumi ini saja kita diberkatinya, sampai ke surga, sampai ke kekal. Setiakah kita atau karena tekun ini sulit Bapak Ibu. Saya pun mengakui. Yosua 23 ayat 11 itu kan apa yang tadi? Maka demi nyawamu bertekun ini sulit, tidak gampang. Tekunnya buat ini. Terus menerus walaupun ada badai, tantangan, happy, banyak duit, tekun. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Di teras rumah saya tuliskan ayat ini. Tapi waktu itu saya ditegur Tuhan. Kau lebih tulis itu di teras rumah. Udah mau terhapus umurnya. Tuliskan itu di lubuk hatimu. Karena ada di dalam Amsal itu apa katanya? Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lubuk hati. Di hati perlu disini. Karena waktu itu kenapa saya tulis Bapak Ibu? Karena saya waktu bikin acara dulu saya undang Ibu pendeta dulu, saya pikir gini. Hari ini saya bilang waktu itu sama saudara-saudara saya. Hari ini kita berkumpul di sini mengucap syukur karena rumah ini sudah ada. Suatu saat saya akan ada di tengah itu di dalam sebuah peti. Dan ini Ibu pendeta ingatnya terus. Dan aku pun selalu kalau aku di tengah rumah itu, saat aku akan di situ dan banyak orang mengerumuni aku yang aku nggak tahu lagi. Bapak Ibu sudah seperti itu, kita semua. Tapi kalau kita sudah dengan Tuhan, ya, walau kamu. Ya, jadi inilah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita menguatkan hati kita dalam segala tantangan. Karena Tuhan yang katakan kuatkan dan teguhkan hati. Bukan kita yang minta sama Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Tapi kita yang harus menguatkan dalam peperangan demi peperangan. Saya peperangan demi peperangan. Terus baru-baru ini kamu nggak tahu, tapi saya tahu bagaimana saya menghadapi peperangan di keluarga. Tapi firman ini menguatkan saya. Baginda menduga itu Bapak Tony lebih masalah itu. Tapi tidak bisa seolah-olah tidak ada masalah. Karena Tuhan di pihak kita. Siapakah yang akan menjadi? Amin. Mari kita berdoa dulu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang mengaruniakan bagi kami keselamatan, Allah yang memperhatikan juga segala kebutuhan hidup kami. Sekalipun banyak badai peperangan yang kami lalui, yang kami jalani, Tuhan, semuanya itu akan dapat kami lalui, akan dapat kami berkenan ketika kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, hari ini firman-Mu berbicara kepada kami supaya kami menguatkan dan meneguhkan, supaya kami juga tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami juga tidak lupa memperkatakan firman
Tuhan, inilah kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengantarkan kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami sama-sama orang yang lemah. Kami sama-sama orang yang kuat, yang tidak kuat Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan kami akan bisa berkembang. Tuhan berkatilah anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Berkatilah kami seperti itu. Pimpinlah kami sebelum kami menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau nyanyi satu